Selamat datang kembali di channel YouTube Somehow Film. Kali ini kita kembali membahas film dari negeri Vrindavan. Film yang menurut saya sangat bagus dan bisa dikatakan relate lah dengan kehidupan di Indonesia. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis agar pesan moral di film ini bisa Anda dapatkan. Jadi suatu pagi di daerah Rajasthan di India muncul sebuah awan raksasa dari langit, berarak menuju daratan. Yang mana di dalam awan itu terdapat pesawat angkasa yang berasal dari planet nan jauh di sana, yang datang ke bumi untuk mengirim utusan seorang alien polos, baik hati dan rajin menabung. Alien itu tidak menggunakan pakaian sehelai pun, dan di lehernya terdapat kalung yang merupakan remote control untuk memanggil pesawat alien apabila ia hendak pulang ke planetnya. Setibanya di daratan, si alien melihat seorang bapak tua tengah berjalan. Ia pun menghampiri bapak itu. Pandangan Pak Tua terfokus pada kalung si alien yang sangat menarik. Pak Tua menganggap kalau orang di depannya ini agak bodoh ya, karena telanjang dan senyum-senyum sendiri. Ia pun mengambil kalung si alien dan lari menuju kereta yang melintas. Saat Pak Tua berusaha menaiki kereta, ia tidak sengaja menjatuhkan radio miliknya. Si alien pun kehilangan remote kontrolnya yang membuatnya tidak bisa pulang ke planet asalnya. Scene berpindah ke seorang mahasiswa cantik asal India yang sedang berkuliah di Belgia. Cewek ini bernama Jagat Janani, namun di film ini dia lebih sering dipanggil Jagu. Jadi kita panggil saja dia Jagu. Dia tengah bergegas menuju suatu acara yang diisi oleh artis papan atas India, yakni Rilek Rai Bachchan dan Amitabh Bachchan. Saat tiba di acara, ternyata tiketnya sudah habis terjual. Lalu Jagu melihat ada yang menjual tiket ilegal. Saat menghampiri orang yang nakal itu, tiba-tiba muncul seorang pria yang menginginkan tiket yang sama. Cowok ini bernama Sarfaraz. Singkat cerita, tidak ada dari mereka berdua yang mendapatkan tiket acara tersebut. Meskipun tidak mendapatkan tiket, namun mereka berdua mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu, yakni rasa cinta. Hubungan pun mulai terjalin di antara mereka. Cinta di antara mereka semakin lama semakin menguat. Jagu pun tak mempermasalahkan agama Sarfaraz yang merupakan seorang muslim yang berasal dari Pakistan. Jadi India dan Pakistan itu sering terlibat konflik ya kawan-kawan semua. Kalau Indonesia dan Malaysia palingan konfliknya itu di sepak bola aja kan. Tapi kalau di India dan Pakistan ini itu memang perang betulan, bedilan. Jadi kalau ada Hindu di India yang punya pasangan Islam Pakistan, ya gimana gitu, susah lah ya. Suatu ketika Jagu menghubungi keluarganya di India, mengabarkan bahwa ia sudah mempunyai kekasih, yakni Sarfaraz. Dari namanya saja orang tuanya tahu kalau Sarfaraz seorang muslim. Orang tuanya semakin naik pitam ketika diberitahu Jagu kalau Sarfaraz adalah orang Pakistan. Ayah Jagu pun segera menemui ustadz Hindu terkenal di India bernama Tapaswi, yang konon katanya bisa berbicara dengan Tuhan. Jadi orang tuanya ini sangat fanatik dengan Tapaswi ini. Sampai-sampai di rumahnya lebih banyak foto Tapaswi ketimbang foto keluarganya. Saat ayahnya tiba di tempat Tapaswi, Tapaswi pun mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Ia mengatakan kalau Jagu harus meninggalkan Sarfaraz. Lanjut Tapaswi mengatakan kalau Sarfaraz dan umat muslim lainnya adalah pengkhianat. Ia akan memanfaatkanmu dan kemudian pergi, kata Tapaswi seperti itu. Mendengar Tapaswi yang sudah ngalur ngidul, Jagu pun mematikan laptopnya. Tak lama berselang, datanglah Sarfaraz menghampiri Jagu. Untuk membuktikan kalau omongan Tapaswi salah, Jagu pun langsung memaksa Sarfaraz untuk menikahinya besok di gereja terdekat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat Jagu tiba di gereja, terlihat gereja sangat sepi. Hanya ada dua wanita, yakni Jagu dan cewek setempat. Kita sebut saja namanya Mawar. Dan dua orang KUA. Saat Mawar dipanggil penghulu, ia mengatakan kalau calon suaminya belum datang. Penghulu menyuruh Mawar untuk melapor ke bagian pendaftaran. Mawar pun menitipkan kucingnya ke Jagu. Tak lama berselang, datanglah seorang anak. Bocah ini mengantarkan surat ke Jagu berisi permohonan maaf dari Sarfaraz. Ia tidak bisa menikahi Jagu karena perbedaan budaya, negara, dan agama. Hal itu membuat Jagu sangat bersedih dan juga membuktikan kebenaran perkataan Tapaswi. Ia meninggalkan kertas tadi di kursi gereja dan memutuskan untuk kembali ke Delhi meninggalkan semua kenangan manisnya bersama Sarfaraz. 6 bulan pun berlalu. Sekarang Jagu bekerja di salah satu TV di India. Saat berada di dalam MRT untuk mencari berita, Jagu dan kawannya melihat ada orang yang sangat aneh menggunakan helm kuning dan dipenuhi dengan atribut-atribut Hindu di badannya. Ia membagikan brosur yang sangat konyol berisi tentang Tuhan telah hilang. Jika kau menemui Tuhan, hubungi PK, di situ tertulis di brosurnya. Jadi PK ini tak lain dan tak bukan adalah alien lugu yang kita lihat di awal film tadi. Mengapa namanya bisa PK? Nanti akan kita ceritakan. Melihat tingkahnya yang sangat aneh, muncullah ide brilian di kepala Jagu untuk mengangkat orang ini ke dalam berita.
Jago pun menghampiri si Pique. Jago bertanya mengapa Pique membagikan brosur yang berisi Tuhan hilang. Pique pun menjawab kalau masalahku belum diselesaikan olehnya. Hidupku hancur sekarang. Lanjut, Jago pun bertanya mengapa Pique memakai helm berwarna kuning. Kata Pique agar Tuhan bisa melihat dirinya dari jauh, seperti taksi yang bisa dilihat orang dari jauh meskipun di tengah kemacetan. Di kantor, Jago sangat kesal karena stasiun TV-nya terus menyampaikan berita-berita sampah yang dibuat-buat. Jago pun menceritakan kepada bosnya Jerry tentang Pique, seorang pria lugu yang mencari Tuhan dengan membagikan brosur. Namun Jerry menolak. Dia trauma membawakan berita tentang agama. Karena beberapa tahun yang lalu, dia pernah membawakan berita tentang agama, namun pengikut tapaswi malah menembaki pantat Jerry. Sejak saat itu, dia membuat peraturan baru di stasiun TV-nya untuk tidak membawa berita tentang agama. Karena agama adalah sesuatu yang sensitif. Saya jadi teringat sesuatu gitu ya. 2 minggu pun berlalu. Jago tak sengaja bertemu dengan Pique lagi. Kali ini dia tidak menggunakan helm kuning ataupun atribut-atribut keagamaan. Jago pun mengikuti kemana Pique pergi. Ternyata Pique pergi menuju kuil. Sebelum masuk ke pekarangan kuil, ia melepaskan sendalnya dan menggemboknya di pagar. Ternyata tujuan Pique ke kuil adalah untuk mengambil uang dari kotak amal. Sontak perbuatannya ini dilihat oleh resi di kuil itu. Resi itu berteriak bahwa ada maling yang mencuri kotak amal. Resi ini kayak ustadznya Hindu lah. Orang-orang pun berlari untuk menampar Pique. Namun Pique punya trik jitu untuk pertahanan diri, yakni dengan menempelkan gambar dewa di wajahnya. Cerdik ya. Untungnya Jago ada di sana. Jago pun menghampiri Pique untuk membantunya. जी, ये चोर नहीं है। मैं दान पात्र में पैसे डाल रही मदद कर रहे थे। सच कह रही हूँ मैं। Saat ditanya mengapa, Pique mengatakan kalau ia hanya mengambil uangnya kembali. Ia sudah membayar berkali-kali namun tidak ada hasil. Kalian ngerti lah maksudnya kan? Kalau nggak ngerti ini saya jelaskan ya. Jadi si Pique ini selalu memohon kepada Tuhan agar bisa menemukan remote kontrolnya yang dicuri. Ia berdoa dengan cara mendatangi kuil, tempat ibadah, segala macam. Nah, sebelum berdoa dia menaruh uang di kotak amal. Terus menerus seperti itu, tapi doanya nggak juga dikabulkan gitu ya. Lanjut, Pique pun mengatakan kalau dia tidak memiliki tempat tinggal, sehingga dia sengaja masuk ke penjara untuk mendapatkan makanan dan tempat berteduh. Dia pun menunjukkan bagaimana cara masuk penjara dengan mudah kepada Jago. यहाँ रुका सुन ले ये देखा तब मैं देखूंगा अभी Melihat tingkahnya yang aneh, Jago pun semakin penasaran dengan Pique. Ia pun menyusul Pique ke penjara menggunakan motor temannya. Di sana ia menyuap polisi agar bisa masuk ke penjara. Baru kali ini ada orang yang pengen masuk penjara ya. Nyuap lagi coba. Jago pun berkata kalau dia adalah reporter. Ia memohon kepada Pique untuk menceritakan kisahnya. Singkat cerita, Pique pun mengatakan kalau dia adalah seorang astronot dan berasal dari planet yang jauh dari bumi. Mendengar itu, Jago semakin curiga dengan Pique. Dia merasa kalau Pique adalah orang gila. Ketakutan pun tergambar jelas di wajah Jago. Tapi karena Jago sudah masuk ke dalam penjara, dia pun tidak bisa keluar sampai waktu yang ditentukan. Mau tak mau dia harus mendengar cerita yang tak masuk akal dari si Pique. Dimulai dari kehidupan di planetnya yang berbicara dengan memegang tangan, sampai bagaimana ia berinteraksi dengan manusia di bumi saat pertama kali sampai. Dan itu sangat banyak dan sangat sulit untuk diceritakan. Lebih bagus kalian nonton langsung biar dapat lucunya ya. Jadi saya ringkas saja. Jadi saat pertama sampai, ia tak bisa berbicara dan tak menggunakan selai kain pun. Kemudian ia mendapatkan pakaian dan uang dari mobil yang bergoyang. Sampai suatu ketika ia ditabrak dengan mobil yang dikendarai oleh seseorang ya. Kita panggil aja dia ini Jarjit ya, karena tidak disebutkan namanya di sini. Jarjit mengatakan kepada dokter kalau ia menemukan Pique terbaring di pinggir jalan. Mungkin karena dipukul preman, kata si Jarjit. Karena tidak berbicara sepatah kata pun, dokter setempat mengatakan kalau Pique hilang ingatan. Mungkin karena luka di kepala. Awalnya Jarjit mau lari, namun karena alasan kemanusiaan, Jarjit pun membawa dan merawat Pique sampai ingatannya pulih. Di jalan, Jarjit terus mengoceh, tapi Pique tidak mengerti apa yang dikatakan Jarjit. Sepertinya di sini Pique sudah paham kalau memegang tangan sesama jenis itu hal yang aneh ya. Jadi Pique mencari tangan wanita agar bisa mentransfer bahasa penduduk bumi ke dalam otaknya. Jarjit pun kewalahan menghadapi tingkah Pique.
Jarjit menganggap kalau Pique adalah anak yang sangat mesum. Ia pun membawa Pique ke tempat cewek-cewek nakal, karena cuma disitulah lelaki bisa memegang tangan wanita sepuasnya. Bahkan lebih dari itu. Pique pun memegang tangan cewek di sana selama 6 jam, dari malam sampai pagi. Setelah itu Pique membangunkan Jarjit yang lagi tidur. Tentu Jarjit sangat kaget melihat Pique langsung bisa bicara setelah bermalam dengan wanita berlendir ya. Singkat cerita, Pique mengajak Jarjit ke tempat di mana kalungnya dicuri. Jarjit mengatakan kalau kalung itu pasti sekarang berada di Delhi, karena kalau jual barang-barang mahal pasti di sana cepat laku. Lalu Pique pun terpaksa pergi ke Delhi meninggalkan kawan pertamanya di bumi. Sesampainya di Delhi, ia pun langsung menemui polisi dan menceritakan masalahnya. Karena cerita Pique yang terdengar aneh, polisi pun mengatakannya, "Apa kau mabuk?" Mabuk kalau bahasa Indianya adalah Pique. Pak polisi pun menyuruh agar Pique meminta kepada Tuhan. Nah, disinilah kali pertamanya Pique mengenal Tuhan dan mendapatkan panggilan Pique ya. Tak berhenti sampai di situ, ia pun terus bertanya kepada orang-orang. Dan mereka itu selalu berkata, "Apa kau mabuk? Pergi tanya sama Tuhan sana." Gitu ya. Pique pun penasaran nih, Tuhan ini siapa nih? Kok orang-orang selalu menyuruh dia bertanya kepada Tuhan gitu ya. Dan singkat cerita, Pique pun pergi ke kuil. Ia melihat ada orang yang menjual patung. Ia pun pergi menghampiri orang itu. भगवान देना भैया। कौन सा वाला है? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500 भरेगा बस, बाकी सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे, हैं? 15। Setelah membeli patung, ia pun langsung mencobanya dengan meminta makanan kepada Tuhan. Dan benar saja seketika langsung ada orang yang memberikan makanan kepadanya. Pique pun langsung senang kegirangan. Melihat percobaan pertamanya berhasil, dia pun kembali meminta kepada Tuhan melalui patung ini. Ia meminta kepada Tuhan agar mengembalikan remote kontrolnya yang dicuri. Ia mengira kalau Tuhan yang dibelinya kehabisan baterai. Ia pun kembali menemui pedagang patung dan menuntut ganti rugi. Melihat Pique yang sangat lugu, pedagang patung pun menjawab dengan jawaban yang sangat masuk di dengkul. किधर चले फिर लुल हो गए। उनका बैटरिया खत्म हो गई है का? ये इसमें बैटरी बैटरी नहीं पड़ती। अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। भगवान को बनाया कि हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। हम सबको बनाया है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? पीके है क्या? अरे क्या करूँ इसका यार। के पीछे भागेंगे क्या छोटे छोटे पैरों से? इसे भगवान को कितना और लोड करेगा? और कुछ पैसे दे देना उनका, तेरा काम कर देंगे। मंदिर के अंदर जा, बड़े भगवान है, तो सो निकाल। Pique pun mengantri selama 2 jam di kuil untuk menemui Tuhan yang lebih besar. Saat tiba gilirannya, lagi-lagi Pique tidak mendapatkan apa yang dia minta. Di tengah antrian yang panjang, ia pun protes kepada resi di sana. Aksi lugu Pique pun tak berhenti sampai di situ. Ia berniat melaporkan Tuhan ke polisi karena tidak menyelesaikan tugasnya. Padahal ia sudah membayar mahal untuk itu. Mendengar Pique yang melaporkan Tuhan, Pak Pol pun menempelengnya dan berkata, "Apa kau mabuk ha?" Kemudian Pak Pol pun menggeledah dompet si Pique, yang tak lain dan tak bukan didapatkan Pique dari mobil yang bergoyang. Di dompet terdapat kartu nama yang bertuliskan Dr. Rodi De Mello. Pak Pol pun tertawa dan berkata, "Hai Pak Dokter, kamu ini minum terlalu banyak, sampai-sampai kamu lupa rumah ibadah kamu sendiri di mana. Pergilah ke gereja, sembahlah Tuhanmu sendiri," kata Pak Pol kayak gitu. Mendengar hal itu otomatis membuat Pique semakin bingung. Lalu ia pun datang ke gereja dengan membawa jamuan khas Hindu, yakni kelapa, kacang-kacangan, dan lain-lain. Dia pun diusir dari gereja. Sebelum pergi, Pique melihat Pak Pendeta memberikan anggur kepada patung Yesus. Dalam hati Pique berpikir, kayaknya Tuhan tidak menyukai kelapa lagi. Mungkin saat ini Tuhan lebih menyukai anggur ya. Ia pun mengumpulkan uang dari mobil yang bergoyang dan pengemis di jalan. Setelah mendapatkan anggur, Pique pun pergi menuju rumah ibadah yang ternyata adalah sebuah masjid. Hal tersebut pun mengundang kemarahan umat muslim di sekitar masjid. Dari semua kejadian yang dialaminya, Pique menarik kesimpulan bahwa di planet ini memiliki banyak Tuhan. Dan setiap Tuhan memiliki aturan yang berbeda. Ibarat perusahaan yang memiliki manajer masing-masing. Di planet ini tiap orang hanya punya satu agama. Artinya mereka hanya memiliki satu perusahaan. Dan perusahaan itu hanya menyembah Tuhan mereka sendiri. Jadi aku anggota perusahaan yang mana, kata Pique. Tuhan yang mana yang harus aku sembah? Pique pun mendatangi rumah sakit, menuju ke kamar tempat bayi yang baru dilahirkan.
Saat digerebek oleh dokter, Pique mengatakan ia sedang mencari tanda dari Tuhan tentang agama yang dianut. Ngerti nggak? Jadi Pique itu beranggapan setiap manusia itu barangkali ada tanda dari Tuhan tentang dia dalam tanda kutip anggota perusahaannya mana, maksudnya agama mana, untuk lebih memudahkan Pique mencari tahu kalau dia ini agama apa sebenarnya. Ternyata nggak ada tanda apa-apa. Artinya setiap manusia itu pada dasarnya sama. Ini makna dari scene ini sangat dalam ya bagi saya. Pique pun merasa semakin sulit untuk mengetahui agamanya. Namun Pique yakin salah satunya pasti adalah Tuhan yang tepat. Pique pun memutuskan untuk memeluk semua agama dan menjalankan semua ritual keagamaan, semata-mata agar Tuhan mau menolongnya untuk menemukan remote controlnya. सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू. Singkat cerita, setelah melakukan semua ritual dari setiap agama, Tuhan tetap tidak menolong Pique. Hingga di suatu jalan Pique melihat toko patung dan masuk ke dalamnya. Di situ Pique kembali melampiaskan kesedihannya. Pique mengatakan kalau dia sangat bingung. Setiap peraturan agama berbeda-beda dan ada beberapa yang bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga membuat Pique tidak tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Pique berharap ada suatu keajaiban dari patung tersebut, tapi tetap tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Pique pun merasa kalau Tuhan sudah menghilang. Nah, sejak saat itu Pique membagi-bagikan brosur tentang Tuhan yang hilang. Suatu ketika saat membagi-bagikan brosur, Pique melihat ada orang yang tengah cosplay menjadi Dewa Siwa. Pique pun merasa kalau orang itu adalah Tuhan yang selama ini dia cari. Pique pun menyusul dia ke toilet dan meminta barangnya kepada orang itu. Tentu cosplayer ini mengira Pique sudah gila ya. Tuhan gadungan pun berlari menuju acara ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Hindu terkenal di India, yakni Tapaswi. Disusul Pique yang tengah mengejarnya. Di dalam gedung, Tapaswi tengah ngebacot, mengatakan saat ia berada di pegunungan Himalaya, ia mendapatkan kiriman berupa hadiah dari dewa, yakni kepingan dari gendang Dewa Siwa. Ternyata pemberian dewa yang dibilang Tapaswi itu adalah remote kontrolnya Pique. Pique pun senang kegirangan. Ia merasa kalau Tuhan yang dikejarnya tadi menuntunnya ke jalan yang benar. Pique pun berkata kepada Tapaswi di depan ribuan jemaahnya, kalau ini bukan kiriman dari dewa, ini adalah barangku. Pengirimnya mungkin keliru mengirimkannya padamu. Barangmu mungkin telah dikirimkan ke orang lain. Dikiranya paket pengiriman. Tapaswi pun kesal dan menyuruh ajudannya untuk mengusir Pique. Kesedihan pun tak tertahankan. Pique melampiaskan semua kemarahannya pada Tuhan. Ia melepas seluruh jimat-jimat atribut keagamaan dan lain-lain. Dan Sin kembali ke penjara. Setelah Pique menceritakan panjang lebar perjalanan hidupnya, Jagu belum juga percaya. Ia masih menganggap Pique ini gila dan menyarankan Pique untuk pergi ke psikiater. Waktu Jagu pun sudah selesai di penjara. Sebelum keluar, Jagu menggenggam tangan Pique dan memberikan kartu namanya. Saat berjalan keluar, Pique berteriak kepada Jagu yang lebih kurang seperti ini, teruslah berkutat dengan acara bodoh di TV-mu itu, itulah takdirmu. Jagu pun terkejut, karena seingatnya dia tak pernah menceritakan tentang acara-acara bodoh di stasiun TV-nya kan. Ketertarikan Jagu pun kembali saat mendengar perkataan Pique tadi. Ia pun menembus Pique di penjara. Di luar, Pique mengatakan kalau ia mengetahui cerita tersebut ketika Jagu memegang tangannya. Lanjut, Pique mengatakan kalau ia tak berbohong. Di planetnya tidak ada kebohongan, karena di sana semua orang berkomunikasi lewat pikiran dengan cara menggenggam telapak tangan. Tak lama berselang, secara kebetulan datanglah kakek-kakek. Ia memohon kepada Pique dengan menggenggam tangan Pique. Ini merupakan kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan Pique untuk kedua kalinya. Kakek itu mengatakan kalau istrinya sedang kritis. Rumah sakit meminta bayaran yang mahal. Kakek itu pun meminta 500 rupiah ke Pique. Saat kakek itu pergi, Jagu mengatakan kalau kakek itu telah membohongimu. Di daerah ini mana ada rumah sakit, kata Jagu kan. Lalu Pique membalas, iya aku tahu kok kalau kakek itu bohong. Ia membawa istrinya ke hotel bintang 5, merayakan ulang tahun istrinya. Lalu Pique pun pergi. Jagu yang penasaran pun mengikuti kakek itu.
तेरी सालगिरह है, खुशी दा मौका है। Kemudian Jago pun menemui Pique di alamat yang tertera di brosurnya.